Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Ibu dan Bapak guru dan juga para peserta didik yang hebat. Di sini perkenalkan, nama saya Fitri Anugah Pratiwi, guru SMP Negeri 2 Marga Asih. Saya akan menyampaikan review buku yang telah saya baca. Ini dia buku yang telah saya baca, buku yang berjudul Ujian dan Cobaan Hidup dalam Bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana penulisnya yaitu Amir Muhammad Amir Nahid Al-Hilali. Penerbitnya Darul Haq Jakarta, tahun terbitnya 2020, cetakan kedua, jumlah halamannya 220 halaman. Adapun alasan saya membaca buku ini, karena buku ini terlihat memiliki desain yang menarik. Kemudian di sini juga ada sebuah gambar yang mengkiaskan berbagai kejadian atau fenomena di dunia. Buku ini juga sangat bermanfaat untuk dikonsumsi oleh penikmat buku tentunya, khususnya bagi Anda yang ingin memahami arti hidup dan juga menghadapi kehidupan itu seperti apa. Selain memiliki cover yang menarik, isi buku ini juga akan membawa kita untuk menambah ilmu sekaligus membekali pembaca untuk ikut merenungkan setiap ujian dan cobaan di hidup ini. Buku ini berisi bimbingan dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Dalam buku ini juga terdapat 43 kaidah pokok untuk pemahaman setiap muslim. Nah, kita lanjut ke isi buku ini. Dari jumlah buku 220 halaman ini banyak sekali subbabnya, pokok-pokok bahasannya, ada 43 kaidah pokok. Nah, isi bukunya itu kita menjadi pribadi dan seorang yang baik adalah cerminan hidup selamat. Jadi menjadi pribadi atau seseorang yang baik adalah cerminan hidup selamat. Buku ini menyadarkan kita bahwa segala hal kecil sampai hal besar yang menimpa seseorang adalah ketetapan Sang Pencipta. Sudah saatnya kita berserah diri padanya. Apapun yang kita jalani haruslah melibatkan Allah, Sang Pencipta, dalam niat, dalam langkah, dan perbuatan, serta urusan yang kita hadapi di kehidupan ini. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana dalam penciptaannya. Seseorang harus yakin bahwa di balik suatu ujian akan ada hikmah yang mendalam, meskipun kita melihat dari akal kita yang lemah ini. Segala cobaan dan ujian yang kita hadapi di dunia adalah bentuk kasih sayang Sang Pencipta pada hambanya untuk meningkatkan keimanannya, serta agar hambanya lebih mendekatkan diri padanya. Bersyukur dan bersabar adalah sebagai kunci hidup selamat di dunia dan di akhirat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, niscaya dia akan menimpakan cobaan dan musibah padanya untuk membersihkannya dari dosa-dosanya dan memberikan pahala untuknya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ahmad, dan Malik. Seorang mukmin sejati hatinya senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai jenis bentuk ujian dan cobaan hidup ini seringkali membuat seorang mukmin lemah imannya dan mencari jalan yang salah. Kembali lagi bahwasanya musibah, cobaan dan ujian Allah adalah Allah yang menghendaki. Tetapi tak ada gunanya jika kita terus larut dalam kesedihan dan keterpurukan yang sudah terjadi. Biarlah suatu kepahitan berlalu dan raihlah kembali ridho Allah dengan mendekatkan diri padanya. Seorang mukmin harus mengetahui bahwa semua bencana menjadi penghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Setiap mukmin harus mengetahui bahwa ujian dan cobaan merupakan jalan kemenangan dan kemapanan. Percayalah bahwa Allah selalu mendidik hambanya dan membersihkan hambanya dengan cobaan yang ditimpakan. Itu dia isi dari buku ini. Banyak sekali tips-tipsnya, ada 43 kaidah pokok sebagai pemahaman kita sebagai seorang muslim, mukmin yang sejati untuk memahami, menyelami arti dari hidup dan menjalani kehidupan itu. Untuk hikmahnya, setelah saya membaca buku ini, maka saya sendiri merasa sadar, merenung, dan juga sadar bahwa hidup ini sudah menjadi ketentuannya. Segala yang saya dapatkan, ujian, cobaan, kita serahkan
pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang damai, dengan hati yang tenang. Insya Allah segala sesuatunya pasti ada hikmah yang mendalam gitu. Nah, jadilah seorang mukminah sejati, selalu berprasangka baik, selalu berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha mendekatkan diri padanya. Dengan membaca buku ini, menjadikan saya sebagai pembaca lebih memahami konsep menjalani kehidupan, berusaha menanamkan selalu jiwa damai dengan senantiasa bersyukur dan bersabar atas segala ujian dan cobaan yang sudah menjadi ketetapan Sang Pencipta. Terima kasih, itu dia review buku yang telah saya sampaikan, yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam review buku saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.